berbagai institusi yang ada di masyarakat, mulai dari agama, seni, pendidikan, semua ikut mengkonstruk, ikut melestarikan, ikut mensosialisasikan bagaimana nilai-nilai itu berjalan dan bekerja di dalam masyarakat kita dan dilakukan oleh setiap individu di dalam masyarakat. Itu ideologi gender, ringkasnya seperti itu. Itu sulit. Saya bisa banyak pertanyaan, tapi kalau saya banyak pertanyaan di sesi ini, nanti kita akan menimba juga tema yang seharusnya kita sampaikan di pertemuan sekarang. Oke, kita simpan dulu pertanyaan. Kalau barangkali netizen dan netizen ingin bertanya, langsung aja chat di komen ya. Kita masuk ke tema sekarang, irisan kesetaraan gender antara gender dan feminisme. Mana? Oke. Kalau kita bicara irisan, itu berarti ada dua lingkaran yang mendekat, kemudian menempel satu sama lain bagian-bagiannya. Itu yang disebut dengan irisan. Mengapa ada irisan antara kesetaraan gender dengan feminisme? Sebelum kita bahas satu-satu ya. Kesetaraan gender itu kan pada hakikatnya bekerja melalui pengalaman ketertindasan perempuan. Bagaimana pengalaman ketertindasan perempuan ini mengakibatkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender itu bukan hanya merugikan perempuan, tetapi juga merugikan laki-laki. Misalnya begini, nangis itu milik perempuan, bukan milik laki-laki. Maka laki-laki sesedia apapun tidak diperkenankan oleh ideologi gender tadi untuk menangis. Pertanyaannya, apakah kalau laki-laki sakit berbeda dengan kalau perempuan sakit? Sama. Ya, kalau misalnya jatuh terus kesakitan, ya. Saya pengennya mah nangis. Tapi karena saya laki-laki. Nangis. Karena laki-laki mah ditahan nangisnya. Nangisnya dalam kamar. Nangis sebenarnya. Sebenarnya nangis. Kemudian, misalnya ini contoh saja ya. Daus. Ya. Daus punya anak? Punya. Benar. Ini bukan istri saya. Yang beranak istri saya. Yang beranak istrinya. Tetapi anak itu terwujud karena hasil kerja Daus dengan istri Daus. Ini naudzubillah min dzalik, bukan sesuatu yang ini. Kalau anaknya meninggal, apakah yang berhak menangis hanya ibunya? Enggak. Nah, pasti ayahnya juga berhak menangis, gitu kan. Tapi karena ideologi gender tidak memperkenankan laki-laki menangis, sepertinya kalau laki-laki meraung-raung menangisi kematian anaknya itu menjadi tidak laki-laki, atau menghadapi patah hati, pacaran, putus, apakah yang berhak menangis bombay itu hanya perempuan? Laki-laki tidak, misalnya. Padahal sama-sama sakit. Nah, kesakitan yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan itu berhak memperoleh ekspresi yang sewajarnya sebagai manusia. Nah, kesetaraan gender seringkali disalahpahami sebagai sesuatu yang itu kan maunya perempuan, bukan maunya laki-laki. Apakah benar demikian? Iya, setelah stereotyping ke situ arahnya. Iya, penilaian sepihak seperti itu. Kesetaraan gender itu seolah-olah hanya enak untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Oke. Fokus. Kecil ya suaranya. Oke. Tudingan bahwa
bahwa upaya-upaya kesetaraan gender itu hanya dilakukan oleh perempuan dan untuk keuntungan perempuan, itu sama sekali salah, pikiran yang bias di situ. Itu yang disebut dengan bias gender. Tetapi kesetaraan gender itu bukan kesamaan. Seperti kita berjalan, satu di sisi kiri, satu di sisi kanan. Apakah kalau dua-duanya di sisi kiri itu menjadi sebuah keuntungan, atau dua-duanya di sisi kanan menjadi sebuah keuntungan? Tidak. Harus ada orang yang berjalan di sisi kiri dan harus ada orang yang berjalan di sisi kanan. Ya, orang yang berjalan di sisi kiri tidak serta-merta mengambil segala sesuatu yang berada di sisi kanan. Begitu juga orang yang berjalan di sisi kanan tidak serta-merta mengambil sesuatu yang ada di sisi kiri. Tidak. Tetapi kesetaraan itu adalah komplementer. Tidak misalnya suami istri, satu nyuci, dua-duanya nyuci, irit-iritan, itu nanti yang nyapu siapa? Gitu kan. Jadi pakaian bersih tapi lantai kotor. Misalnya gitu. Ada pembagian di situ gitu. Begitu juga misalnya dalam peran-peran sosial. Ada tudingan memangnya perempuan mau jadi tukang becak seperti halnya laki-laki jadi tukang becak. Kalau mau kesetaraan gender, perempuan harus mau jadi tukang becak seperti halnya laki-laki menjadi tukang becak. Itu tudingannya. Apakah demikian? Kembali kepada konstruksi gender, bahwa kesetaraan gender ini dikonstruk untuk memanusiakan manusia, untuk menempatkan fitrah-fitrah bagi perempuan dan bagi laki-laki. Pertanyaannya, apakah menjadi penarik becak itu justru menguntungkan bagi perempuan atau merugikan? Dan bukan hanya bagi perempuan, bagi kesetaraan gender, di dalamnya juga bagi laki-laki. Yang kita tahu bahwa ada peran-peran yang kodrati yang tidak boleh ditolak oleh perempuan. Apa peran kodrati itu? Hamil, fungsi reproduksi itu tadi, hamil, melahirkan, menyusui. Nah, pertanyaannya, apakah jika perempuan menjadi penarik becak merusak fungsi reproduksinya? Nah, itu pertanyaannya. Jadi semua peran boleh dipilih oleh perempuan kecuali yang merusak fungsi-fungsi kodratinya, gitu. Sama seperti laki-laki. Laki-laki juga tidak boleh merusak fungsi kodratinya. Tetapi pertanyaannya misalnya begini, apakah menyapu lantai yang dilakukan oleh laki-laki yang selama ini biasa dilakukan oleh perempuan, lalu kemudian merusak fungsi kodrati laki-laki? Menyapu lantai? Kayaknya enggak. Nah, kan tidak. Beda dengan pertanyaan tadi, perempuan yang menarik becak. Kalau perempuan menarik becak, pertama butuh energi yang sangat besar untuk menarik becak. Ya. Jadi kalau becanya metik. Becak metik. Daus ini. Nah, energi yang besar dibutuhkan untuk menarik becak. Kemudian konstruksi energi yang dibutuhkan untuk menarik becak mengganggu organ-organ reproduksi perempuan atau tidak? Mengganggu. Apalagi kalau perempuan itu sedang mengemban fungsi reproduktif, sedang hamil 2 bulan terus ngayuh becak. Kira-kira janinnya keluar nggak? Yalah, kalau lagi sebulan 2 bulan. Ya iyalah, gitu kan, pasti begitu. Nah, jadi bukan berarti semua peran laki-laki itu boleh dilakukan. Bisa sih, bisa. Tapi ya itu tadi, tidak semua peran laki-laki boleh diambil alih oleh perempuan, atau semua peran perempuan diambil alih oleh laki-laki. Sekarang misalnya, karena kesetaraan gender, laki-laki juga mau hamil. Terus direkayasa pakai teknologi medis.
bagaimana caranya organ reproduksi laki-laki menjadi memungkinkan untuk mengandung, misalnya. Ada filmnya itu kan? Ada ya? Bu Arnold Schwarzenegger itu ya. Oh iya. Tapi itu kan hayalan, fiktif. Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki. Seperti halnya misalnya sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh perempuan. Jadi sekali lagi, kesetaraan gender itu bukan serta-merta menjadi sesuatu yang sama. Apa yang dilakukan oleh laki-laki dilakukan oleh perempuan, apa yang dilakukan oleh perempuan dilakukan oleh laki-laki. Tidak serta-merta seperti itu. Gitu. Kesetaraan gender artinya bagaimana kita menghargai peran-peran laki-laki dan perempuan, tidak kemudian membuat nilai peran itu menjadi rendah. Gitu. Dan selama ini itu yang terjadi. Itu yang dilakukan oleh budaya, oleh masyarakat kita. Karena peran perempuan itu sifatnya nature, kan hamil itu naturalnya begitu, tidak perlu pakai rekayasa. Maka kemudian kehamilan menjadi sesuatu yang dianggap sepele, misalnya. Nah itu yang sekarang terjadi di bis, di kereta, kan kesetaraan gender. Perempuan hamil ya biarin aja, itu kan pilihan dia, nggak usah dikasih space, nggak usah dikasih tempat duduk. Nah itu kan kesalahan berpikir, itu apa ya, itu logical fallacy ya, yang seperti itu. Bangkrut mikirnya kalau yang begitu itu. Karena apa? Meskipun seorang perempuan sedang hamil dan itu bukan bayi kita, bukan bayinya Daus gitu misalnya, Daus mesti menghargai perempuan yang sedang hamil itu. Karena apa? Karena dia sedang mengemban fungsi reproduksi dan satu saat menggantikan generasi kita. Kita itu kan terbatas oleh ruang dan waktu. Badan kita satu saat akan aus. Ada yang disebut dengan angka harapan hidup rata-rata. Angka harapan hidup rata-rata bangsa Indonesia itu yang laki-laki sekarang 65 tahun ya. 65. Perempuan 70, lebih tinggi perempuan angka harapan hidupnya. Satu saat kita masuk pada usia 65, 70 tahun meninggal. Otomatis generasi yang akan datanglah yang sekarang mungkin sedang dikandung oleh para perempuan hamil yang akan menjadi penggantinya. Dan itu harus dihargai, harus dihormati. Sebagai penerus, mungkin nanti bayinya akan jadi presiden, mungkin nanti bayinya akan jadi ahli nuklir, mungkin nanti bayinya akan jadi ekonomi yang benar gitu kan. Tidak kemudian, dia kan hamil urusannya sendiri, pilihannya sendiri. Ya kan saya lebih duluan dapat tempat duduk di bis ini. Nah, banyak tuh yang seperti itu yang sekarang terjadi di masyarakat kita. Itu yang tidak bisa menghargai peran gender itu seperti itu. Gitu. Jadi, kembali lagi, peran gender itu bagaimana setiap peran dihargai, mempunyai nilainya masing-masing, dan kita tidak terjebak pada ini. Saya ada satu istilah nih, Kang Daus. Kita tidak terjebak pada apa yang disebut dengan satanic hierarchical logic. Satanic hierarchical logic. Jadi logika hierarki setan. Gitu. Mengapa saya katakan logika hierarki setan? Karena ketika Tuhan mengutus manusia menjadi wakilnya di muka bumi, ini ja'ilun fil ardi khalifah dalam kitab suci Al-Quran. Ada yang protes, ya kan? Iblis protes, setan protes. Kenapa engkau utus manusia sebagai wakilmu di muka bumi? Padahal kami ini kan lebih sempurna daripada manusia. Ya, betul. Kami ini lebih mulia daripada manusia. Kami dari api, manusia itu dari tanah, gitu kan? Itu protesnya setan. Setan melihat manusia itu lebih rendah, sementara dirinya lebih mulia. Nah, kita seringkali dihinggapi kan? Cara berpikir setan seperti itu. Kita melihat orang yang jadi direktur lebih mulia daripada orang yang menjadi cleaning service misalnya. Padahal direktur itu tidak akan bekerja dengan baik kalau cleaning service tidak bekerja dengan baik. Betul tidak? Coba biarkan saja ruangannya berantakan dan bau.
banyak sampah, cleaning service tidak bekerja. Apakah direktur bisa bekerja dengan baik? Direktur bisa jadi merangkap cleaning service. Nanti direkturnya menangkap jadi cleaning service, gitu kan. Nah, kita tidak bisa memilah itu. Betul bahwa kita mempunyai peran yang berbeda-beda sesuai dengan kesanggupan kita kan. Tapi kemudian kita tidak bisa menganggap bahwa OB itu hina, direktur itu mulia. Tidak bisa. Bagaimana kita bisa mengubah mindset kita, mengubah cara pandang kita bahwa semua kita ini mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda untuk saling memuliakan. Bahwa OB itu untuk mensukseskan direktur, direktur itu juga untuk bisa mensukseskan OB, mensukseskan cleaning service gitu kan. Nah, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hina. Termasuk juga dalam peran gender. Karena perempuan di rumah saja hanya sekedar menyapu, hanya sekedar memasak, hanya sekedar mencuci baju, lebih hina daripada kaum laki-laki yang keluar rumah mencari nafkah, menghasilkan uang, misalnya begitu. Maka kemudian karena ada stereotip yang seperti itu, ada hina, ada mulia. Orang berkejaran mencapai sesuatu yang dianggap mulia oleh masyarakat. Sekarang pertanyaannya, kalau semua orang meninggalkan peran domestik, semua orang mengejar peran publik, terus fungsi domestik itu akan diisi oleh siapa? Kan oleh cleaning service nanti. Nah, itu kan semua pakai jasa. Hitungan komersial. Tidak bisa juga kemudian atas nama cinta kaum perempuan mengambil peran-peran domestik itu, tetapi kemudian dianggap hina, gitu. Itu kan atas nama cinta perempuan rela tidak dibayar bersih-bersih rumah. Atas nama cinta perempuan rela tidak dibayar ngasuh anak dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Anak itu bangun sampai anak itu tidur. Iya, rela bekerja semua pekerjaan rumah tangga dari mata suaminya terbit sampai mata suaminya terbenam. Misalnya, tapi kemudian tidak ada penghargaan gitu. Apakah itu? Dan itu bekerja di dalam masyarakat kita juga gitu. Misalnya, mohon maaf, ada mertua, yang satu menantunya wanita karir, yang satu menantunya bekerja di rumah saja, kemudian membeda-bedakan perlakuan itu sesama perempuan, terjadi penindasan sesama perempuan, ya kan? Diam-diam perempuan menindas sesama perempuan. Dan ada istilah apa? Wanita karir, ibu rumah tangga. Nah itu juga penindasan sebenarnya. Nah itu seperti yang tadi saya katakan. Satanic hierarchy itu ya. Itu yang disebut dengan satanic hierarchical logic. Logika hierarki setan bekerja di situ. Kita membeda-bedakan orang berdasarkan jenis pekerjaannya. Karena jenis pekerjaannya itu dibagi dua, ini pekerjaan perempuan, ini pekerjaan laki-laki, maka kemudian pembedaan itu juga menimpa jenis kelamin ini. Perempuan mah lebih hina, laki-laki lebih mulia, gitu. Nah itu yang disebut dengan pembedaan peran gender dalam masyarakat yang memunculkan nilai yang berbeda dan penghargaan yang berbeda. Maka kesetaraan gender itu bukan berarti menghilangkan peran domestik seperti yang tadi dikatakan Daud. Nanti siapa yang mengerjakan pekerjaan domestik? Semua pakai hitungan. Kalau semua pakai hitungan, nanti ini para kaum istri bisa lebih pintar ngitung tuh. Berapa upah untuk nyembokin anak, berapa upah untuk ganti baju, berapa upah untuk memandikan, berapa upah untuk menyuapi, dihitung semua. Dalam satu hari dari pagi sampai malam terbayar nggak oleh suami? Belum versi dengan reptelan. Itu kan nanti repot kan itu. Bukan seperti itu yang disebut dengan kesetaraan gender itu, bukan. Karena nanti kita akan saling berebut juga nantinya. Laki-laki suami tidak bisa bayar perempuan, terus nanti dihitung sebagai hutang, terus digugat ke pengadilan.
kan nggak lucu gitu. Nah, kesetaraan gender adalah bagaimana suami menghargai peran perempuan, peran istri, dan istri menghargai peran suami secara seimbang gitu. Jadi tidak ada yang mulia, tidak ada yang hina, Equal. semua equal, sama nilainya di mata Tuhan. Bahwa menyapu lantai dengan bekerja di perusahaan, jadi buruh pabrik, jadi pedagang di pasar, itu sama-sama beramal soleh gitu. Ini sama-sama amal soleh, ini sama-sama untuk menegakkan kemanusiaan. Tidak ada yang lebih hina, tidak ada yang lebih mulia gitu. Kenapa? Akramakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Tuhan itu adalah yang paling takwa, tingkat ketakwaan, tingkat kesalehan. Itu percuma kalau kita banyak mengerjakan ini itu tapi tidak ikhlas, tidak dikerjakan dengan hati. Itu bikin sakit gitu. Kepada badan bikin sakit, dan di dalam catatan amal soleh tidak jadi amal soleh, gitu kan? Misalnya itu nah itu tadi saya bilang, saya sering mikir begini, jangan-jangan ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa perempuan itu banyak menjadi penghuni neraka, bukan berarti mereka itu tidak beramal soleh. Amal solehnya banyak, tetapi ditindas oleh sistem patriarki menjadi tidak ikhlas, akhirnya jadi batal amal solehnya. Jadi amal solehnya secara keterpaksaan. Ya, jadi amal salah kan. Jadi amal salah, jadi banyak di neraka gitu. Misalnya itu dugaan-dugaan. Tapi terlepas dari semua itu, yang mesti menjadi garis bawah, yang menjadi underline, yang menjadi perlu distabiloi, itu adalah bahwa kesetaraan peran gender bukan untuk merebut peran laki-laki gitu. Tetapi untuk pengakuan semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa semua peran yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan itu adalah untuk memakmurkan bumi dan untuk kemanusiaan, untuk menjaga derajat dan nilai-nilai kemanusiaan kita. Itu yang disebut dengan kesetaraan gender. Nah sekarang apa mau terus nih ke feminisme? Boleh kali pilih, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanyakan dulu? Atau ada yang bertanya? Belum. Menanggapi banyak yang Mau menanggapi ada nggak? ada itu kan. Saya ini baru join lagi nih. Ada pertanyaan sebelum. Mungkin siapa ya? Operator ada yang bertanya nggak di? Ada tanggapan ya? Iya, menanggapi ya. Ada tanggapan saja. Ada tanggapan ini dari Kiki Lutfia. Wah, kebayang. Kalau jadi istri harus dibayar, tidak terkira bayarannya, gitu kan? Nah itu betul. Jadi seperti halnya juga peran laki-laki. Apakah peran laki-laki itu kemudian menjadi sesuatu yang lebih rendah dari peran perempuan? Tidak juga. Tuntutan kehidupan saat ini adalah laki-laki maupun perempuan itu mesti melakukan peran-peran dirinya secara optimal di bidang domestik maupun di bidang publik secara bersama-sama, karena kalau tidak dilakukan bersama-sama akan terjadi ketimpangan. Begini, laki-laki yang berada di dunia publik misalnya, dia akan bertemu dengan banyak orang, dengan relasi, dengan teman-teman sejawat, dengan sesama pekerja misalnya. Sementara ibu-ibu di dalam rumah, apalagi dalam usia produktif, dalam usia reproduksi, punya anak kecil, itu hampir perempuan itu tidak punya waktu untuk dirinya ketika anak-anak itu masih kecil ya. 24 jam sehari habis untuk urusan anak-anak dan suaminya. Kapan dia bisa mendevelop diri? Kapan dia bisa baca sekedar menu masakan terkini? Coba pengen bikin roti garlic Koreaan. Waduh, itu susah itu. Kalau yang punya anak umur 2-3 tahun, belum juga bikin adonan itu sudah diacak-acak anaknya. Misalnya begitu.
Sementara pada usia pernikahan seperti itu, anak umur 2 tahun itu kan pernikahan umur 3 tahun biasanya ya. Pernikahan umur 3 tahun, fresh graduate, bisa dibayangkan. Bidang pekerjaan apapun, itu pasti penghasilannya ya UMK lah. Ya kan? UMK aja udah untung itu. Karena banyak sektor pekerjaan yang tidak bisa juga tidak mencapai UMK, betul nggak? Kita baru lulus kuliah 4 tahun yang lalu, terus menikah setahun kemudian punya anak, sekarang punya anak 2-3 tahun. Penghasilan itu ya UMK. Kalau suami istri tidak berperan secara komplementer, kita mau hidup dengan cara seperti apa? Mau di kota besar maupun di pedesaan sama, karena standarnya seperti itu ya bagi bangsa Indonesia itu. Kalau tidak ada penghargaan terhadap peran yang dilakukan oleh suami maupun istri, ini akan terjadi kekacauan. Maka yang jalan tengah yang harus dilakukan itu adalah bagaimana respect each other, menghargai satu sama lain, saling bahwa hidup ini adalah pilihan kedua, maka kemudian mesti dirunning bersama-sama. Dalam peran domestik juga seperti itu. Mengasuh anak itu tidak bisa ditumpukan kepada si ibu 100%, nggak bisa. Seperti tadi saya bilang, ibu muda yang punya anak umur 2 tahun itu nggak sempat belajar. Silakan tanya, yang punya anak 2 tahun, berapa jam sehari bisa browsing? Belajar di internet, cari-cari ini, cari-cari itu. Sulit itu. Yang ada juga pas tidurin anak, dianya ketiduran Dia ketiduran karena sama-sama capek. Gitu kan? Terus pendidikan anak mau diserahkan kepada ibunya dengan bekal yang seadanya seperti itu. Padahal ini kata sains, pengasuhan anak itu adalah proses pewarisan nilai-nilai budaya. Itu pertama, dan yang kedua, ibu itu mewariskan 70% kualitas genetiknya kepada anaknya. Ibu itu ya? Ibu. Jadi kalau mau bikin anak yang pintar, cari calon istri yang pintar. Karena pewarisan genetiknya 75%. Kecerdasan segala rupa. Terutama kecerdasan diwariskan dari ibu, bukan dari ayah. Jadi kalau laki-laki profesor ingin punya anak profesor juga pintar dan cantik, itu harus cari yang calon profesor juga, bukan cari foto model yang cantik jelita atau bintang film tapi bodoh misalnya. Itu nanti anaknya akan jelek seperti bapaknya dan bodoh seperti ibunya. Ya, karena 70% kualitas ibu itu diturunkan kepada anaknya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang jadi itu ya yang namanya kesetaraan gender itu adalah pada kualitas dan pada nilai, bukan pada kesamaan peran. Laki-laki jadi tukang becak, perempuan tukang becak, bukan. Tidak ada tadi di awal tuh kan, tidak boleh menyalahi kodratnya. Betul, tidak boleh meruntuhkan atau mengganggu peran-peran kodrati. Itu kuncinya. Kemudian apa itu feminisme? Nah, sebelum situ Bu, Oke. barangkali pilih sebesar yang ditanyain atau nyanyi lagi selalu. Boleh? Kayaknya ini ada pertanyaan nih. Ya, nanti kita sapa dulu barangkali ada yang bertanya. Aku ini siapa nih? Sang pejalan. Aku penasaran dengan kehidupan pribadi ibu dan suami. Bagaimana kehidupan berkeadilan gender ibu dengan suami, menjadi perempuan yang hebat dan berwawasan gender mandiri pula. Ini bertanya ke ibu pribadi. Sebenarnya kalau kehidupan pribadi itu kan sesuatu yang tidak boleh diekspos ya, Iya. tetapi boleh dijadikan contoh.
Eh, ya, bagi pasangan suami istri yang berasal dari akar budaya yang sama, itu tidak akan mengalami perbedaan yang sangat mencolok. Misalnya sesama orang Sunda, sama orang Jawa, sama orang Batak, sama orang Bugis, itu tidak akan. Tetapi kalau perbedaan budaya itu pasti melahirkan apa yang disebut cultural shock. Culture shock. Gegar budaya. Gitu. Mengapa? Karena seperti yang tadi saya katakan, proses pengasuhan anak itu adalah proses pewarisan nilai. Proses kita menjadi, itu proses pengasuhan anak. Seorang anak yang dibesarkan di budaya yang berbeda itu akan melahirkan manusia-manusia dengan karakteristik dan habitual yang berbeda juga. Terkait dengan kesetaraan gender yang dibangun dalam relasi suami istri yang berbeda budaya, itu yang menjadi sulit, kecuali mempunyai mindset yang sama. Ada pencerahan yang sudah dialami misalnya oleh pasangan suami istri tentang kesetaraan gender, itu yang harus dilakukan. Jadi proses edukasi itu, mengapa ada long life education. Kalau dalam Islam itu apa namanya, pendidikan seumur hidup itu minal mahdi ilal lahdi, ya, dari buayan sampai ke liang lahat, itu proses belajar. Maka proses penularan budaya baru, perspektif baru, itu harus terus dilakukan, tidak boleh berhenti. Seperti yang tadi saya katakan, jangan suaminya belajar banyak di luar rumah, bertemu dengan ini itu, mengejar pekerjaan, pengajian di mana-mana, ada halaqah di mana-mana, salah satunya halaqah damai misalnya gitu ya. Tapi istrinya di rumah terkungkung, tidak bisa kemana-mana, perspektifnya tidak terbuka, mau diajak setara juga susah. Ketika misalnya istrinya, udah Mak, jangan nyapu biar saya nyapu, itu istri yang nggak ngerti perspektif gender, serta-merta akan nolak. Oh jangan Pak, nanti saya dimarahin mertua saya, gitu kan? Bahkan ada yang begini, lucu nih, ada yang sudah setara aja di dalam rumah, pekerjaan dikerjakan bareng-bareng, ngasuh anak bareng-bareng. Begitu berkunjung ke orang tua, salah satu, itu ada semacam role playing, pura-pura. Misalnya anaknya pipis, mau dicebokin sama ayahnya. Itu kalau di depan mertua, itu nggak begitu. Jangan, nanti saya dimarahin sama mertua saya, gitu kan? Misalnya begitu. Nah itu terjadi. Jadi memang rumah tangga itu adalah miniatur dan laboratorium bagi perubahan-perubahan peran gender. Kalau di dalam rumah tangga tidak terjadi perubahan peran gender, itu jangan harap akan terjadi perubahan peran gender dalam masyarakat. Gitu. Jadi memang dimulai di rumah. Tapi kemudian masyarakat juga harus diedukasi. Salah satunya masyarakat itu kan mertua, gitu kan? Masyarakat terdekat. Karena saya lucu saya melihat banyak itu di dalam masyarakat kita, di dalam perkawinan mereka, dalam rumah tangga kecil mereka sudah berbagi peran dengan baik. Begitu mereka berkunjung ke orang tuanya, berubah. Jangan nanti mertua saya marah, gitu kan? Oh jangan nanti ibu marah, atau nanti jadi ayah marah ini kalau lihat saya nyebukin anak, gitu kan, misalnya bagi laki-laki, gitu kan. Nah itu ada proses gitu, proses edukasi yang harus terus dilakukan di masyarakat seperti itu. Itu pertanyaan tadi. Tadi bagian yang Tapi kembali dulu nih ke, kan kita ngomongin feminisme. Feminisme itu apa sih? Feminisme itu sebenarnya sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang feminis. Seolah-olah kalau membayangkan feminis itu perempuan galak, tukang demo, gitu.
bawa toa kemana-mana gitu kan. Tomboy. Terus teriak-teriak, tidak mau cuci bajunya sendiri, tidak mau nyapu lantai. Seolah feminisme tapi yang itunya sebenarnya tidak feminin. Sepertinya gitu, sepertinya yang dibayangkan itu seperti itu. Feminisme itu sebenarnya kecil saja. Seseorang yang peduli terhadap ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, itu feminis. Gitu. Feminisme itu adalah mungkin satu faham, mungkin satu gerakan, mungkin satu upaya, mungkin satu pemikiran tentang kepedulian terhadap ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, titik. Itu aja. Tapi nanti ada feminismenya yang alirannya macam-macam, banyak mazhabnya, gitu kan. Ada feminisme gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, kemudian ada feminisme radikal, feminisme liberal, feminisme marxis, sosialis, feminisme ekofeminisme, feminisme post-strukturalis, post-kolonialis, feminisme, banyak sekali aliran feminisme. Tapi intinya feminisme itu adalah kepedulian terhadap nasib ketertindasan perempuan, titik, itu saja. Kemudian orang melakukan upaya membantu perempuan keluar dari kondisi itu. Nah, itu feminisme. Irisannya dengan kesetaraan gender apa? Kesetaraan gender itu yaitu tadi, ketidaknyamanan yang dialami oleh perempuan, diskriminasi, segregasi, kemudian stereotyping gitu, yang dialami oleh perempuan, itu yang diupayakan untuk dihapus gitu, untuk keluar dari sana. Di situ irisannya. Atau gini Bu, misalnya feminisme itu goalnya terjadinya kesetaraan gender. Tidak semua feminisme Pengen seperti itu. Coba. Gitu. Karena ada feminisme yang radikal itu. Itu yang ingin merebut kekuasaan dari laki-laki. Ingin mendominasi. Nah, kalau ini yang terjadi, nanti akan ada gerakan tandingan lagi. Iya kan? Maskulinisme. Gitu Tidak kan? akan selesai. Tidak akan selesai. Tidak halak damai. Gitu lagi ya kan? Jadi terjadi perebutan kekuasaan yang terus-menerus terjadi kalau begitu. Itu bedanya. Kalau kesetaraan gender sampai pada tingkat penghargaan terhadap peran perempuan yang equal dengan peran laki-laki, sudah. Itu. Gitu. Perempuan tidak dikungkung oleh budaya, kamu jangan jadi ketua RT karena kamu perempuan. Nah, tidak ada lagi yang begitu. Mau jadi ketua RT kek, mau jadi ketua RW kek, mau jadi tukang nyapu di RT kek, itu pilihan, gitu. Itu yang kesetaraan gender. Dan kita tidak melihatnya dengan cara yang timpang, dengan cara yang merendahkan. Itu kesetaraan gender. Itu. Jadi ada kesamaan, ada irisan. Jadi tidak plak buletan feminisme dengan kesetaraan gender, plak, itu enggak. Ada irisannya. Ada irisan. Ada gerakan-gerakan feminisme yang lain yang lebih soft, yang seperti ekofeminisme misalnya, feminisme lingkungan, ekologi ya. Ekologi, feminisme lingkungan itu bagaimana misalnya melihat lingkungan lebih caring, lebih memelihara, lebih tidak eksploitatif terhadap lingkungan. Atau kalaupun misalnya ada penggalian misalnya, tetapi nanti diuruk lagi, dibikin apa gitu. Jadi yang selama ini dilakukan terhadap lingkungan itu eksploitatif sifatnya, ekofeminisme lebih menyentuh katanya sentuhan feminin itu, sentuhan perempuan itu lebih, kalau terhadap manusia lebih memanusiakan, terhadap alam lebih mengalamkan, gitu, tidak merusak. Itu inti. Tapi ya kita juga tidak menutup mata ada aliran feminis yang radikal, yang lahirnya nanti ada misalnya lesbianisme, yang anti laki-laki, gitu kan, yang melihat bahwa ketertindasan perempuan itu disebabkan oleh laki-laki,
maka laki-laki dimusuhi gitu. Jangan deket-deket dengan laki-laki, jangan kasih ruang buat laki-laki gitu misalnya. Udah, perempuan juga bisa, sesama perempuan juga bisa gitu. Nah itu ya nantinya lahir lesbianisme gitu. Itu kan yang radikal Bu Dokter Ya. Ada yang lembut, ekofeminisme. Yang middle apa? Yang middle itu feminisme liberal. Liberal itu bukan berarti liberal seperti apa, tetapi lebih liberation, lebih memerdekakan perempuan. Bagaimana perempuan dimerdekakan dari kungkungan adat yang mengharuskan ini itu, yang kemudian membuat perempuan tertindas, terkurung. Dan kita sebenarnya dalam praktek kehidupan masyarakat kita itu masih terlihat, masih terasa peran-peran yang mendiskriminasi kaum perempuan. Itu masih banyak yang seperti itu. Terutama misalnya kalau saya boleh sebut, saya seringkali menyebutkannya di sektor pendidikan. Anak laki-laki dan perempuan oleh ibu bapaknya tidak diberikan hak yang sama untuk mengejar pendidikan yang sebaik-baiknya, misalnya seperti itu. Itu karena masih adanya stigma tadi bahwa perempuan itu setinggi-tingginya pendidikan perempuan nanti ujung-ujungnya ke dapur juga, udah nggak usah. Atau nanti juga nikah perempuan itu akan ada yang tanggung jawab, laki-laki suaminya misalnya. Nah itu yang tidak memanusiakan. Kita tidak pernah tahu, jangankan hari esok, 2 jam dari sini, nanti saya berapa menit lagi dari sini, apakah ada yang menjamin bahwa usia saya masih ada? Tidak ada. Siapa yang menjamin anak perempuan itu akan ditanggung kesejahteraan lahir batinnya oleh suaminya? Tidak ada. Sama seperti halnya perempuan itu kalau disekolahin, dia apakah akan hebat? Juga enggak. Tetapi yang harus kita lakukan adalah ikhtiar. Gitu. Yang harus kita lakukan adalah upaya, usaha. Nah kalau anak perempuan disekolahin saja nggak ada jaminan, ya apalagi kalau nggak disekolahin, gitu. Kan gitu. Jadi logikanya tidak boleh bangkrut, tidak boleh gagal. Kita itu seperti itu. Apakah anak laki-laki juga seperti itu? Ya sama. Cuma persoalannya, apakah kehidupan ini berpihak pada jenis kelamin secara general? Kan tidak. Laki-laki maupun perempuan dimintai tanggung jawabnya sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, masih ada pertanyaan? Ada, tapi masih ada waktu ya. 10 menit lagi. Oh, masih ada. Kalau mungkin saya agak keluar konteks ya, Bu Nutar. Mungkin udah dibahas di pertemuan minggu lalu yang saya tidak nonton. Tidak hadir. Nah, tidak hadir. Ini kan irisannya sekarang pembahasan hari ini tuh kesetaraan gender dan feminisme. Nah, saya belum sempat dengar nih irisan kesetaraan gender dan agama, doktrin agama atau apapun itu. Saya belum sempat dengar dari Bu Dokter. Iya. Sebenarnya itu kita bisa bahas satu topik tersendiri ya tentang itu. Sekilas aja lah. Sekilas saja ya. Sekilas. Oh. Oke. Sebenarnya kembali ke saya contohkan ke kehidupan domestik ya. Saya pernah mencontohkan soal pengasuhan anak. Pengasuhan anak itu seolah-olah adalah kepanjangan dari peran biologis perempuan. Karena dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, maka kemudian yang mengasuh anak juga ibunya. Anak itu ngompol, ibunya yang bersihkan. Anak itu lapar, ibunya yang menyuapi. Anak itu bajunya kotor, ibunya yang nyuci, gitu kan. Semua ibunya. Kalau ditarik kepada doktrin agama, apakah pengasuhan anak itu bertumpu pada ibunya? Menurut agama? Enggak. Saya kembali mensitkan satu hadis Nabi. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidanisi aw yumajisanisi aw yuwasiruhu. Proses
menjadikan anak itu sesuatu, menjadi majusi, Jadi muslim misalnya. menjadi muslim. Apakah simsalabim? Tidak, Wah. tidak. Itu ada proses. Misalnya begini, mengapa Ada saksi tetangganya. dilaporkan tetangganya. TKDRT? Iya, undang-undang nomor Kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Mungkin Bu ini kita udah di penghujung acara. Waktu berapa? Ada pertanyaan. 5 menit. Ada? 5 menit. Ini ada pertanyaan. Bu ada yang nanya siapa atas nama siapa? Jadi saya ini baru login lagi. Jadi. Oh, ada 2 pertanyaannya. Dari Sandrina. Apa? Tugas wanita yang sepertinya dipaksakan tersebut apakah erat kaitannya dengan mental health yang dialami wanita? Banyaknya beban membuat wanita menjadi stres, bahkan ada yang mengambil langkah ekstrim, bunuh diri, atau ada juga kejadian seorang ibu yang menganiaya bahkan sampai membunuh anaknya. Banyak kan di berita. Iya. Itu yang satu. Yang satunya lagi ada dari Paulinus Daeli. Bu mau nanya, setuju nggak Bu jika ada emansipasi wanita? Kalau setuju, bukankah emansipasi wanita seakan-akan merendahkan harkat martabat wanita? Seakan-akan emansipasi perempuan membela perempuan. Kalau nggak setuju, mengapa harus ada emansipasi wanita? Oke. Ada 2. Yang Sekalian pertama- ini 2 pertanyaan dijawab oleh Bu Dr. Leni sekalian posisi. Ya. Pertama, betul bahwa peran perempuan itu terkait dengan mental health perempuan. Mengapa? Karena semua orang, bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki, itu membutuhkan supporting system dari komunitasnya masing-masing. Mengapa misalnya laki-laki banyak melakukan tindakan kekerasan misalnya kepada pasangan atau kepada anak, itu karena tekanan yang dia alami itu tidak memperoleh supporting yang sewajarnya dan yang dibutuhkan untuk kehidupannya. Seperti halnya juga perempuan. Bukan berarti kita mengexcuse tindakan kekerasan kaum perempuan yang melakukan kekerasan kepada anaknya misalnya. Bukan berarti mengexcuse. Tetapi itu terjadi sebagai akumulasi dari beban-beban yang dialami yang kemudian mempengaruhi mental health-nya, sehingga dia melakukan tindakan itu. Maka yang diperlukan adalah supporting system. Itu tadi, bagaimana suami mendukung istri, istri mendukung suami, menjadi penting. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, soal emansipasi perempuan. Sebenarnya yang dilakukan itu selama ini bukan, terutama di Indonesia, bukan gerakan emansipasi perempuan sebenarnya. Karena perempuan itu sudah sekian ratus tahun diperjuangkan sedemikian rupa, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bersama-sama. Kalaupun masih terjadi itu dalam sistem budaya yang sekali lagi seperti saya contohkan, kaum perempuan masih didiskriminasi di dunia pendidikan, masih diberikan kesempatan nomor 2 setelah laki-laki. Mungkin itu yang diupayakan dibongkar. Mengapa misalnya wajar dikdas di Indonesia itu untuk laki-laki dan perempuan sudah sama. Tidak ada misalnya sekolah ini hanya menerima laki-laki saja, nggak ada. Cuma pada praktek budaya yang itu terjadi gitu, di tingkat mana? Di tingkat keluarga. Gitu. Itu yang harus terus diupayakan, dibongkar. Kalau gerakan emansipasinya sendiri tidak ada. Kalau di Indonesia sudah selesai. Indonesia ini negara yang jauh lebih maju daripada Amerika sebenarnya. Dalam perundang-undangan, undang-undang dasar kita sudah sangat equal laki-laki dan perempuan. Tidak ada. Kalau kemudian misalnya ada anggapan bahwa gerakan emansipasi itu adalah merendahkan perempuan sendiri, ya itu tergantung perspektif. Terus pandangannya dari mana, cara pandangnya dari mana. Kalau kemudian menganggap perempuan yang berjuang untuk kaumnya itu dianggap rendah, dipandang rendah, itu kan pandangan. Kita tidak bisa memaksa pandangan orang untuk ke atas atau ke bawah gitu kan. Tapi bagaimanapun kalau ditarik
pada hal yang paling pribadi, misalnya istrinya atau anaknya yang melakukan itu dan yang mengalami diskriminasi, orang akan berbicara lain. Itu aja. Seperti halnya kita teriak-teriak soal anti kekerasan, teriak-teriak tentang perlindungan anak. Orang yang tidak pernah anaknya mengalami siksaan mungkin sinis terhadap itu. Apa-apaan sih? Itu sepertinya mengada-ngada. Tapi coba anaknya yang mengalami itu. Saya tidak mendoakan. Bukannya fitrah manusia memang juga subjektifnya tinggi manusia itu ya. Misalnya nih, sekarang kaum perempuan sedang ramai melindungi hak-hak dirinya dari tindakan kekerasan seksual. Apa-apaan sih? Lebay lah atau apa. Tapi coba anaknya, ponakannya, istrinya mengalami tindakan kekerasan seksual, apa yang terasa dan apa yang dia alami? Oke, intinya adalah kesetaraan gender maupun gerakan feminisme yang paling sesuai untuk di tiap-tiap negara, di tiap-tiap bangsa tentu saja berbeda-beda sesuai dengan problem yang dihadapinya. Oke. Terima kasih.